Gue mau cerita dikit ya. Dulu waktu pertama kali kerja, tiap tanggal muda gue selalu seneng banget. Gaji masuk, langsung ngerasa kaya. Tapi, itu cuma bertahan seminggu. Minggu kedua mulai mikir, loh, duit gue kemana ya? Minggu ketiga udah mulai hemat-hemat, dan minggu terakhir udah hidup dari Indomie sama roti tawar. Kayaknya gaji tuh cuma numpang lewat doang. Gue yakin lo juga mungkin pernah atau bahkan lagi ngerasain hal yang sama. Dulu gue pikir solusinya itu, cari gaji yang lebih gede. Tapi ternyata seberapapun gede gaji lo, kalau lo gak ngerti cara ngatur duit, lo bakal balik ke titik awal. Gak pernah cukup, gak pernah tenang. Kebebasan finansial tuh bukan soal berapa banyak lo punya, tapi gimana lo ngatur apa yang udah ada. Akhirnya, gue mulai belajar dikit-dikit. Gue baca buku, nonton video, ikut kelas gratis, dan pelan-pelan gue nemuin pola. Ternyata ada 7 langkah simpel yang kalau lo ikutin dari sekarang, hidup lo bisa jauh lebih tenang. Nggak harus langsung kaya, tapi lo bisa bebas dari stres karena uang. Gue mau share ke lo biar lo juga bisa mulai dari sekarang. Ini bukan teori rumit atau jargon-jargon aneh, tapi hal konkret yang gue sendiri udah rasain efeknya. Waktu itu gue mulai dari langkah pertama, ngeliat kondisi keuangan gue sendiri. Dan ini jujur ya, momen yang paling gak enak. Karena gue jadi sadar, ternyata pengeluaran gue tuh lebih banyak buat hal-hal yang sebenarnya gak penting. Ngopi tiap hari, delivery makanan terus, beli barang yang sebenarnya bisa ditunda. Jadi, gue duduk, buka Excel, terus gue catet semua pengeluaran selama sebulan. Ternyata, ngilu juga ngeliatnya. Tapi dari situ, gue bisa tahu mana yang harus dikurangin, mana yang bisa gue atur ulang. Terus gue bikin target, gue tulis, gue pengen punya dana darurat 15 juta dalam setahun. Bukan angka gede, tapi buat gue saat itu udah sesuatu banget. Karena dengan target itu, gue jadi punya arah. Setiap kali pengen beli sepatu baru, gue inget, lo kan lagi ngejar dana darurat, jadi lebih bisa nahan. Gue mulai nabung 500 ribu per bulan. Nggak gede, tapi konsisten. Dan akhirnya, target itu tercapai sebelum setahun. Dan rasanya lega banget. Kayak untuk pertama kalinya, gue ngerasa punya kendali atas hidup gue sendiri. Nah, dari situ gue sadar satu hal penting. Sebelum mikirin investasi atau cari uang tambahan, lo harus punya dana darurat dulu. Banyak orang langsung lompat ke investasi biar kelihatan keren. Tapi begitu ada masalah, mereka malah harus tarik dana dari situ dan malah rugi. Dana darurat itu pondasi, harus kuat dulu di situ. Setelah punya dana darurat, gue mulai beresin satu hal yang selalu bikin gue pusing tiap bulan. Utang. Gue dulu punya cicilan kartu kredit yang kecil sih, cuma 300 ribu per bulan, tapi itu kayak beban mental. Selalu ada tagihan, dan bunganya tuh diam-diam gede banget. Gue mutusin buat lunasin secepat mungkin. Setiap kali dapat bonus atau ada sisa, gue langsung masukin ke utang. Sampai akhirnya lunas, dan rasanya seperti beban 10 kilo di punggung hilang gitu aja. Setelah itu, gue mulai ngatur rekening gue. Dulu semuanya numpuk di satu rekening. Jadi, tiap kali lihat saldo banyak, gue ngerasa aman. Padahal, itu ada buat bayar kos, makan, dan lain-lain. Sekarang gue pakai 3 rekening. 1 buat penghasilan masuk, 1 buat kebutuhan harian, dan 1 lagi khusus buat nabung dan investasi. Dengan cara ini, gue jadi bisa lebih disiplin dan gak kebablasan. Nah, baru setelah semuanya aman, gue mulai mikir soal investasi. Tapi jujur, gue sempet takut. Karena sering banget denger cerita orang rugi di saham atau ketipu investasi bodong. Tapi ternyata, nggak semua harus langsung ke saham. Ada reksadana pasar uang yang aman banget, cocok buat pemula. Gue mulai dari situ, cuma 100 ribu. Serius, 100 ribu doang. Tapi karena rutin, efeknya jadi kelihatan. Dan waktu udah lebih percaya diri, gue mulai belajar sedikit-sedikit soal saham.
Gue baca laporan keuangan, nonton video analisis, dan yang paling penting, gue nggak ikut-ikutan. Lo harus ngerti apa yang lo beli, bukan cuma karena kata teman atau influencer. Oh iya, satu hal lagi yang ngubah hidup gue banget, nyari penghasilan tambahan. Waktu itu gue mikir, kalau gue cuma andelin gaji bulanan, kapan gue bisa bebas? Jadi, gue mulai nyari kerjaan sampingan. Gue bisa nulis, jadi gue cari-cari job freelance. Awalnya kecil, tapi lama-lama nambah. Dan akhirnya, penghasilan sampingan gue bahkan lebih gede dari gaji utama. Yang menarik adalah, waktu gue punya sumber penghasilan tambahan, gue jadi lebih tenang. Karena kalau suatu hari gue kehilangan pekerjaan utama, gue masih bisa hidup. Dan itu rasanya priceless. Sekarang, hidup gue jauh lebih stabil dibanding 3-4 tahun lalu. Bukan karena gue tiba-tiba jadi miliarder, tapi karena gue punya sistem yang bikin gue bisa napas lebih lega. Gue tahu, kalau ada apa-apa, gue siap. Gue gak hidup dari satu gaji. Gue punya tabungan, gue punya investasi, gue punya pilihan. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana. Gue berhenti cari alasan dan mulai ambil tindakan. Gue tahu mungkin lo sekarang lagi di posisi yang bingung atau ngerasa gak punya cukup uang buat mulai. Tapi percayalah, lo gak butuh banyak. Lo cuma butuh mulai. Mulai catat pengeluaran, mulai nabung, mulai belajar. Sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Karena kebebasan finansial itu bukan tujuan yang cuma bisa dicapai sama orang kaya. Itu adalah proses yang bisa dimulai siapa aja. Bahkan, dari gaji 3 juta per bulan pun, lo bisa bangun fondasi yang kuat, asal lo mau disiplin dan belajar. Oke, sekarang gue mau rangkum sedikit biar lo inget. Dari semua yang gue pelajari dan gue jalanin, inilah 7 langkah yang bisa lo mulai. Pertama, tahu kondisi keuangan lo sekarang. Kedua, punya tujuan yang jelas. Ketiga, bangun dana darurat dulu. Keempat, lunasi semua utang konsumtif. Kelima, pisahin rekening sesuai fungsi. Keenam, mulai investasi kecil-kecilan. Ketujuh, cari penghasilan tambahan. 7 hal ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Gue sendiri ngerasain, dan gue yakin lo juga bisa. Kalau video ini ngebantu lo, jangan lupa klik like, share ke teman-teman lo yang butuh, dan subscribe channel ini, karena setiap minggu gue bakal share hal-hal simple, tapi penting banget buat keuangan kita. Ingat, lo gak harus langsung sempurna. Yang penting, lo mulai dulu,